Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber Koi TV Indonesia. Beberapa waktu yang lalu itu ada customer Koi TV Indonesia yang memesan buku gambar kerja untuk pembuatan kolam, ya. Dia tidak menyebutkan untuk kolam koi. Beliau mengatakan saya mau bikin kolam untuk ikan selain koi. Terus saya jawab, kenapa kok tidak koi? Karena dia menginginkan kolamnya ini jernih, bersih, airnya bisa jernih dan bisa kelihatan ikannya. Dia bilang, tidak bang, saya nggak mau ribet memelihara ikan koi, karena koi itu yang saya tahu merawatnya susah, ribet gitu. Di samping harganya juga mahal, kalau mati kan juga sayang, katanya gitu. Jadi saya kolamnya saya itu aja, saya kasih nila, gurami, seperti itu. Alasan beliau tidak mau memelihara ikan koi sebenarnya bukan karena tidak suka, karena beliau menganggap bahwa merawat ikan koi itu susah, ribet, perlu proses yang harus dilakukan, karena beliau tidak punya waktu sehingga beliau tidak mau. Jadi melalui video ini ya teman-teman, saya terangkan kepada kalian semuanya, terutama penghobi ikan koi pemula atau belum hobi koi tapi takut untuk memelihara koi. Yang pertama, ikan koi dengan ikan konsumsi atau ikan-ikan yang lain itu sebenarnya sama ya. Ikan koi dengan ikan yang lain itu sama, mereka makhluk hidup, butuh ekosistem yang harus kita ciptakan sendiri ketika kita membuat kolam ikan koi beton seperti ini. Jadi kita itu sebenarnya membuat ekosistem buatan. Ketika ekosistem buatan ini sudah memenuhi, ketika sudah sama dengan apa yang ada di alam, maka ikan apapun yang kita pelihara pasti akan hidup. Jadi sebenarnya memelihara ikan koi itu adalah memelihara air. Bagaimana air ini tidak mengandung amonia, di mana amonia ini bisa ada atau dihasilkan dari kotoran ikan koi. Ketika kita memberi makan ikan koi seperti ini ya, nah, maka ikan akan membuang kotoran, dan kotoran itulah yang akan menghasilkan amonia. Kadar kotorannya itu akan menghasilkan amonia. Ketika ikan hidup di alam, di sungai atau yang bersentuhan langsung dengan tanah, unsur tanah itu akan menetralkan amonia itu yang ada di air. Beda dengan kolam beton seperti ini, kolam buatan ini, ketika amonia itu dihasilkan dari kotoran, maka tidak akan bisa diproses ketika tidak ada filter biologis seperti itu. Jadi intinya, melihara ikan koi ini hanya cuma ngasih makan gini aja ya. Walaupun tidak kita kasih makan 2 bulan pun, 3 bulan pun, ketika kolamnya ini sudah seperti ini, banyak lumutnya, ini kan nggak akan mati, karena di dalam kolam, di dinding kolam ini terdapat lumut yang sangat tebal, dan di dalam lumut itu banyak hewan-hewan kecil seperti cacing-cacing, itu bisa untuk pakan koi secara alami. Sedangkan pakan seperti ini hanya pakan bantuan aja. Jadi pakan bantuan agar pertumbuhannya bisa cepat besar, seperti itu. Pada intinya jangan takut memelihara ikan koi, karena ikan koi sama dengan ikan-ikan yang lain ya. Yang pertama adalah sistem kolamnya. Jadi kalau teman-teman takut kolamnya ini gagal, ya mendingan kalau tidak ada waktu, buatlah kolam koi kepada ahlinya, kepada
tukang-tukang kontraktor pembuatan kolam koi yang sudah berpengalaman. Kalau ada waktu bisa bikin sendiri kalau pingin hemat, karena harga pembuatan kolam koi untuk tenaga profesional ya lumayan mahal dibanding dengan pembuatan rumah. Jadi kalau teman-teman mau ngirit ya bikin sendiri. Banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube yang bisa menjadi referensi kalian bagaimana cara membuat kolam koi, pemipaannya bagaimana, hitungannya bagaimana, banyak sekali. Termasuk di channel Koi TV Indonesia sudah saya sediakan beberapa tutorial, tips dan trik tentang pembuatan kolam koi. Kalau Anda males nonton YouTube, langsung kontak saja ke saya ya. Saya buatkan buku gambar kerja panduan pembuatan kolam koi, kurang lebih ya 30 halaman, mulai dari pondasi sampai penataan media-media filter, rekomendasi peralatan-peralatan mesinnya, semuanya ada di situ, diukur sesuai dengan kolam yang akan kita bangun. Jadi nanti bukunya tinggal di print, kasihkan tukang bangunan yang Anda percaya. Nanti dalam proses pengerjaannya semuanya akan kita pandu ya teman-teman. Akan kita komunikasi interaktif melalui video call, melalui telepon jika pekerja bangunan Anda masih ada yang belum paham tentang buku itu. Jadi intinya kolamnya benar, maka merawat ikan koi itu sangat mudah. Hanya tinggal ngasih makan seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada para subscriber Koi TV Indonesia, penghobi pemula ya khususnya. Kalau penghobi yang sudah senior-senior tidak perlu diajari ya. Mereka sudah paham, bahkan lebih pintar daripada saya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Terima kasih atas waktunya sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.